Selamat siang semuanya. Perkenalkan diri saya Eva Magdalena Salahi, STMT. Saya dosen Teknik Elektro di Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya dipercaya mengampu mata kuliah Sistem Distribusi Daya Listrik ya, 2 SKS sebagai mata kuliah wajib di Prodi Teknik Elektro untuk mahasiswa semester 6 di bidang peminatan teknik tenaga listrik. Nah, ini di mata kuliah ini ada pencapaian yang harus dicapai untuk mahasiswa teknik elektro ya, yang dibagi menjadi 10 materi pembelajaran, yaitu satu, pengenalan sistem distribusi daya listrik, karena sistem distribusi daya listrik ini merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban listrik sebagai ujung dari sistem tenaga listrik itu ya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan single line diagram ya, diharapkan agar mahasiswa dapat mengenalin single line diagram untuk electrical, simbol-simbol listrik ya yang digunakan di dalam sistem tenaga listrik. Kemudian materi kedua dilanjutkan dengan struktur jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah itu. Kemudian dilanjutkan dengan materi transformator distribusi. Kemudian ada materi penurunan tegangan pada sistem distribusi, kemudian pengaturan tegangan pada sistem distribusi. Kemudian ada materi aliran daya dan prosesi dari sambar petir pada sistem distribusi. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang membahas tentang kualitas daya listrik pada sistem distribusi daya listrik. Kemudian dilanjutkan materi pembangkitan sebar atau distribusi generation yang membahas photovoltaik dan wind turbine ya. Kemudian di materi terakhir ada microgrid juga yang merupakan dari bagian dari energi barukan, yaitu photovoltaik dan wind turbine. Materi ini dari mata kuliah sistem distribusi daya listrik itu dibagi dalam 16 kuliah tatap muka yang dari 14 kuliah tatap muka, satu kali tatap muka untuk ujian tengah semester dan satu kali untuk ujian akhir semester ya. Nah, biasanya untuk materi ini saya bagi dari minggu pertama ke 7 itu materi biasanya tingkatnya dari mudah ke sedang. Kemudian di minggu ke-8 itu ada UTS. Kemudian dari minggu ke-9 sampai ke minggu ke-15 itu ada materi lanjutan hingga tingkat dari sedang sehingga ke sulit atau advance atau aplikasi di lapangan ya. Kemudian pada minggu ke-16 itu ujian akhir semester ya. Nah, ini kemudian ada perangkat media pembelajaran itu menggunakan perangkat lunak seperti ETAP itu, kemudian ada MATLAB Simulink untuk mempermudah simulasi dari ada simulasi di dalam sistem daya listrik ini. Kemudian perangkat kelasnya biasanya menggunakan komputer ya kalau di kelas ada atau laptop, ada proyektor LCD, whiteboard, spidol dan alat aksesoris lainnya untuk komputer atau laptop ya. Nah, ini ada mata kuliah syarat dasar untuk mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diwajibkan lulus mata kuliah dasar konversi energi listrik ya. Metode pembelajarannya itu biasanya di tatap muka kelas itu berupa ceramah, pemberian materi, presentasi, kemudian ada diskusi atau tanya jawab antara dosen mahasiswa. Mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan, dosen bisa melontarkan pertanyaan pada mahasiswa. Kemudian ada tugas baik individu maupun kelompok, maupun tugas di dalam kelas. Kemudian pembahasan soal atau problem based learning itu misalkan soal baik secara manual perhitungan atau menggunakan simulasi seperti ETAP atau MATLAB Simulink. Kemudian di kuliah ini juga ada kelas sendiri lagi tambahan, itu responsif sebesar 2 SKS untuk mempermudah mahasiswa untuk melatih kemampuan menggunakan perangkat lunak komputer ya seperti ETAP atau Simulink ya. Kemudian
Nah, ini ada materi pembelajaran, biasanya simulasi itu ada menggunakan dari YouTube ya, karena banyak materi dari luar negeri itu yang lebih maju, maksudnya lebih advance, lebih lengkap tentang etap atau mapping simulating. Itu yang saya banyak temukan dengan contoh aplikasinya. Kemudian kita juga kalau belajar untuk misalnya penerapan sistem distribusi di luar itu seperti apa, misalnya gardu trafo ya, trafo distribusi atau distribusi sistem di overhead di atas tanah atau underground, itu realnya seperti apa di lapangan. Nah, itu banyak di itu saya ambil dari yang praktisi PLN, karena mereka banyak contoh pengukuran langsung, grounding ya, kemudian panelnya yang di luar itu seperti apa, kalau trafo distribusi di luar itu realnya seperti apa, itu perlu diberikan di dalam materi di kelas ya. Jadi diharapkan mahasiswa paling nggak tahu distribusi itu seperti apa kalau realnya di luar sana ya. Nah, ini kemudian setelah tiap awal kuliah, di awal perkuliahan yaitu di pertemuan pertama itu saya biasanya memberikan RPS dan kontrak perkuliahan ya. Isi RPS itu apa, tentang materi yang akan dibahas. Kemudian kontrak kuliah itu ada kewajiban mahasiswa, yaitu minimal 75% kehadiran atau 12 kali kuliah termasuk UTS UAS ya. Kemudian terlambat itu toleransi 15 menit, kemudian pakai rapi juga ya. Kemudian ada pembentuk ketua kelas dan grup WhatsApp untuk mata kuliah. Nah, kemudian nanti juga ada pembagian tugas atau kelompok, individu maupun kelompok ya. Nah, untuk penilaiannya itu nanti ada di RPS ya, ada tugas itu 30%, UTS itu 25%, UAS itu 25%, dan nah ini Katipa dan sikap itu di mahasiswa di harian itu di kelas itu saya nilai ya, karena saya lebih menilai lebih concern ke hari mereka ya. Mereka ada materi kita bahas di diskusi, mereka bisa jawab, bisa ikutin topik diskusi, itu nilainya lebih bagus ketimbang nilai di sekali ujian bagus tapi di hariannya lebih banyak diam ya. Kemudian nanti selanjutnya nanti saya lanjutkan dengan materi tentang distribusi daya listrik ini, tentang materi kualitas daya yang dengan judul masalah harmonis arus pada peralatan listrik rumah tangga. Kemudian kita lanjut ke materi pembelajarannya. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Sudah makan belum? Belum. Kalau belum makan dulu. Tapi biasanya kalau kuliah kan udah makan ya kalau masuk jam 1.30. Nah, hari ini kita lanjutkan materi sistem distribusi mata kuliah sistem distribusi daya listrik yang membahas materi kualitas daya dan judul masalah harmonisa arus pada alat listrik rumah tangga. Ya. Sebelumnya untuk presensi tolong diisi ya nanti ya. Ya, jangan ini diwakilin sendiri-sendiri ya, tanda tangan ya. Nah, banyak, sorry ya. Kualitas daya ini merupakan isu penting ya di sistem tenaga listrik ya, karena dia menyangkut standar ya untuk tegangan arus maupun faktor daya, dan ada juga namanya harmonisa. Harmonisa ini biasanya arus atau tegangan ya. Nah, itu yang paling banyak masalah itu ditemukan yaitu harmonisa. Harmonisa ini disebabkan oleh peralatan listrik nonlinear ya. Nah, jadi peralatan listrik nonlinear ini merupakan sumber harmonisa utama di dalam sistem tenaga listrik ya. Harmonisa itu apa? Nah, kalau di definisi udah baca ya, cacat atau distorsi bentuk gelombang baik arus maupun tegangan, jadi tidak sinusoidal lagi ya. Biasanya dari sumber tegangan itu dari PAN kan kita ya, itu udah berbentuk sinusoidal, tapi masalahnya kalau udah di beban dia bisa berubah dari sinusoidal menjadi sesuai dengan di kebutuhan beban ya. Harmonisa ini dinyatakan dalam total harmonic distortion atau THD dalam persen, dan THD-nya itu diacu pada harmonisa di standar harmonisa IEEE 519 2014 ya. Nah,
sesuai dengan judulnya itu analisa di peralatan listrik rumah tangga. Dan peralatan listrik rumah tangga itu seperti kalian tahu banyak ya. Nah itu apa aja? Tadi sumber analisa itu peralatan listrik non linear. Nah itu contoh peralatan listrik non linear apa? Sini, yang sini kan katanya peralatan elektronik. Nah jadi kalian tahu ya, Wendy apa? Contoh ya. TV. Waduh udah ada sini ya. TV apa lagi? Saya ini dia komputer ya. Ada lagi? Top. Apa lagi? Handphone, charging ya, apa lagi? Banyak ya yang menggunakan apa? Perangkat elektronik ya. Tapi selain elektronik ada lagi seperti apa? Peralatan di rumah tangga. Selain elektronik, yang sini kan ada kulkas ya. AC, di ruangan ini ada AC ya. Apalagi? Proyektor. Ada juga rice cooker, setrika, sering setrika baju ya. Kemudian ada mesin cuci, pompa. Nah pompa kan biasanya ada ya di setiap rumah ya, Jakarta, atau kalian pakai pump kali ya. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada tanya nanti saya nanya ya. Harmonik itu tadi adalah sebenarnya sinyal ya, sinyal dari apa? Listrik ya. Ini cuma warnanya hitam semua. Jadi nanti kita lihat ya gambar dari harmonik. Harmonik itu definisinya itu sinyal listrik baik tegangan atau arus yang frekuensinya itu merupakan lipatan dari frekuensi dasar. Frekuensi dasar berapa? Yang listrik PLN. Berapa? 50 Hz ya. Nah, itu frekuensi di Indonesia ya. Jadi frekuensi dasar atau M1 itu kalau situ ordernya kan 1 itu 50 Hz ya, atau fundamental lain. Tapi ada frekuensi lain di negara lain 60 Hz ya. Nah ini harmonisa itu dia selain 50 Hz, kelipatannya bisa 2F ya. Jadi ya, kalau ini kan jadi 2F, 1, 2 kali ya, 3, 4. Ini sama dengan berapa? 2 kali 50, 100 ya. 150, 200. Berapa ini? 250. Wah ini mah hitungan Anda SD. Mudah ya. Nah di sini dari ini bisa ngerti ya. Yang masalah itu biasanya kelipatan ganjil ya. Ya, kelipatan ganjil yaitu di 3F. Ini sesuai dengan pengalaman saya sering ukur sama mahasiswa TA penelitian ya. Biasanya 3, ordernya ini 5, 7 berapa? Ganjil 9, 11, 13, dia ganjil. Ganjil kamu? Enggak. Kalau satu ganjil ini yang dipakai karena sistem kita cuma dirancang 50 Hz. Kalau ini masalah, itu makanya cacat gelombang. Nah, kita lihat di sini ya. Yang frekuensi dasar di mana? Ini ya. Yang 50 Hz yang gelombang sinusoidal keluaran generator itu ini, yang satu ini ya. Cuma satu siklus ya, 2 pi ya. Yang order 3, ini ada order 3, order 5, ini harusnya ada 7. Ini yang satu ya, bukan sebelah ya, ini yang pertama. Jadi gelombang sinusoidal itu satu periodenya 2 pi. Kalau dia order 3, dia 3 kali gelombang ya. Ini 1 ya. 2, 3. Di satu siklusnya yang 2 pi itu terjadi 3 kali gelombang sinusoidal. Kalau yang 5 order 5, ini kan order 5 ya. Nah, bisa ditelusurin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam ini 2 pi itu satu siklus gelombang yang dasar ini. Kalau 7 kali. Kalau 11 kali ya. Ini sampai 7 aja, ini 7 kan nanti bisa kalian lacak ya. Ini 7 ya. Ini ya kayak kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau di sistem ada 3 harmonik, berarti 3 harmonik yaitu 3, 5 dan 7. Nanti ditambah 1 ini
ini ditambah ini, tambah ini. Gelombangnya jadi berbentuk yang I1 ini ditambah yang I3, ditambah I5, udah 5, itu juga hasilnya berapa? Yang ini. Inilah yang kita ukur di sistem sekarang ini. Jadi tidak berbentuk sinusoidal lagi. Masalah nggak itu? Masalah. Karena sistem listrik itu sebenarnya kalau AC itu kan AC ya, itu dirancang ini sinusoidal murninya yang 2P. Tapi kalau bentuknya seperti ini jadi harus nah ini yang masalahnya mengalami perubahan bentuk distorsi ya dari sinusoidal murni yang 50 Hz. Saya menarik itu ya. Jadi banyak masalah komponen elektronika, makin banyak pengguna, makin banyak masalah harmonisa. Yang biasa harmonisa itu biasanya nanti arus ya. Dan tegangan itu jarang ya. Itu biasanya dari PLN itu tegangan itu bagus, cuma harmonisa arus itu kan masalah dari beban listrik seperti kita laptop ya. Itu beban listrik ya. Atau apa tadi? AC ya. TV LED ya. Nah, ini coba kita lihat definisi beban. Beban itu ada dua, linear dan non linear. Kalau beban linear apa? Apa? Nah, ini kita lihat definisi beban linear itu beban itu yang menghasilkan beban listrik ya. Beban listrik menghasilkan gelombang tegangan itu outputnya itu tegangan dan arusnya itu sinusoidal seiring seirama sefrekuensi. Kamu pasang mana? Sama sih dia. Ini sama frekuensi katanya itu begini, kemana aja pergi seomongan sih itu kan, ini kan. Itu namanya apa? Linear. Cuma mungkin besarnya ini dia arusnya begini, ikut segini ketegangan. Jadi dia nggak pernah berubah. Itu yang masih frekuensi gelombang. Dia perginya barengan, pulangnya barengan. Tapi bobonya barengan. Bobo di rumah masing-masing kan. Ya itu beban linear ya. Beban linear contohnya apa? Ini biasanya notasinya apa? Di rangkaian listrik R ya. Ini sumber. Ya kalau sumber ini berarti PLN. Kalau soket PLN itu di sini ya. Untuk mengukur itu mana yang sambungan listrik dari PLN itu dari PLN murninya ini. Jadi sama dengan sumber ya. Ya beban R ya. Contoh yang peralatan beban R itu apa? Yang linear. Setrika. Setrika ada elektroniknya enggak? Isi-isinya. Udah penembuk nggak ada ya, cuma logam pemanas ya, cuma untuk ngatur panas suhunya ya. Kemudian mungkin secara manual atau otomatis. Kemudian pemanas air yang biasa ya. Kemudian lampu pijar ya, lampu pijar lama. Apalagi itu? Ya, solder. Oh iya bagus, udah biasa solder ya. Ya kan? Iya, cuma tergantung suhunya aja kan. Nggak ada elektroniknya ya. Itu nyundul perangkat elektronik ya kakinya ya. Ya itu bagus ya. Ya berarti masuk kalau di listrik digambarkan seperti ini R ya. Kan solder pasang listrik ini ke PLN ya. Nah, soldernya sendiri kan besi doang kan. Cuma besi ya. Itu beban linear. Jadi dia seirama antara si tegangan sama si arus tuh seirama sefrekuensi, satu kata satu iya. Satu kata si iya sehati ya. Itu linear. Kalau beban non linear apa? Nah, ini udah belajar elektronika dah ya. Ya, kalian aja megang peralatan beban non linear tuh udah. HP. Oh, itu HP tuh. Kan perangkat elektronik yang ada semikonduktor itu rata-rata beban non linear. Dia ngapa? Ngubah dari AC jadi DC, DC diubah itu ngubah bentuk gelombang dari AC, DC balik lagi, itu masalah. Jadi ngubah bentuk gelombang itu menimbulkan distorsi ya. Nah, ini contohnya apa? Jadi gelombang bentuk output dari gelombang arus dan tegangan itu tidak sinusoidal lagi. Kan sumber PLN kan sinusoidal ya. Tapi keluarannya coba kita lihat di sini. Ini kan rangkaian apa? Yang belajar elektronika ya? Hah? Apa? Apa ini apa? Full plate? Bukan, cuma 2 dioda. Dioda bebannya R tambah kapasitor SAN. Ini apa? Diodanya cuma 2, ini full plate. Tapi bukan full break, kalau full break 4. Ini cuma ini aja, tapi full wave full wave gelombang penuh ya, keluarannya seperti ini kalau tanpa kapasitor ya. Ya seperti ini ya. Nah, ini keluarannya ya. Ya, ini outputnya.
IP output ya. Itu ya. Cuma kalau dikasih kapasitor dia ini sumbernya ya. Sumber tegangan yang dari sini inputnya ya. Nah, kalau outputnya kan di R ya. Karena dikasih kapasitor jadi dia nggak turun kayak gitu. Nah, ini turun dikit naik lagi, ini naik turun dikit naik lagi. Itu kapasitor mempertahankan tegangan kapasitor sun. Jadi dia ada kapasitor. Jadi seperti ini. Turun dikit naik lagi kayak gitu. Jadi ini guna kapasitor mempertahankan tegangan. Ini tujuannya apa? Ini rectifier ya. Sebenarnya tujuannya kalau bisa sih kayak gini ya. Itu kan berarti kayak gini ya. Nah, tegangannya ya. Ya outputnya ya. Tidak harusnya kalau DC murni itu harusnya begini ya. Dia ada ripple ya. Jadi kan ripple-nya ya. Nah, jadi kalau DC murni kan ini ya. Kalau misalnya outputnya 12 ya 12 volt terus ya. Kemudian waktunya ya. Ya, idealnya ya cuma ripple-nya bisa nanti kita turunkan ya. Ya. Itu metodenya itu anak teknik kontrol. Ya. Di sini ya. Ini metode paling sederhana pakai kapasitor sun ya. Ini apa? Ini tadi yang outputnya ya di tegangan ini arus. Arusnya ini sudah tidak sinus, sudah tidak sia-sia kata lagi. Udah berubah bentuk, udah nyeleweng dikit kan. Dan di torsi itu kan nyeleweng kan bentuk gelombangnya kan. Ya, dari si sinus itu jadi keluarannya di sini tuh udah kayak gini karena si dioda. Ya, dioda itu ya prinsip kerjanya dia jadi rectifier. Ya rectifier kan jadi rectifier dari AC ke DC ya itu menimbulkan masalah distorsi sama inverter ya. Dari DC ke AC juga menimbulkan distorsi atau harmonisme. Ini yang masuk karakteristik beban non linear. Nah, ini yang dari beban non linear ini menghasilkan THD ya. THD itu ada dua, arus dan tegangan. Nah, ini rumusnya aja. Kalau saya ngukur itu biasanya order 1 sampai 50, ini order 1 berarti frekuensi 50 Hz ya. Kalau ini 2 dan seterusnya, kalau 50 jadi 2 sampai 50. Kalau di alat ukur dihitung. Yang hitungin jangan pakai manual lah. Ganti keriting. Ini udah keriting, itu udah keriting. Tambah keriting. Ini sama, jadi pakai itu ya. Kalau mudah ya pakai Excel kan tuh tinggal jumlah kan, tinggal kuadratnya tinggal kayak akar. Atau pakai MATLAB ya. Ini rumusnya untuk THD arus dan ini THD tegangan ya. Rumus 1 dan rumus 2. Saya lanjut ya. Nah, ini karena harmonisasi itu ada batas maksimum ya. Jadi diatur di IEEE 519 2014 ya. Nah, ini untuk ordernya ya. 311 ini untuk yang ini THD-nya batas 5% maksimal ini sistem ya. Sistem kita mengukur ya, tapi kalau keseluruhan, tapi kalau untuk peralatan ini dia bisa ordernya tuh lihat ini ya. Peralatan tuh ada ordernya biasanya ada ukur 1 sampai 50, tapi kalau untuk keseluruhannya ini satu alat ya. Tapi ini bisa dihitung dari sini. Tergantung dari alat ukur kita nanti ya. Nah, ini batas untuk distorsi arus, kemudian ini batas distorsi tegangan ya. Nah, kalau di distribusi tegangannya? 1 pasar, 3 pasar berapa? Kita masuk sini ya. Benar nggak? 1 pasar berapa biasanya? 270 apa? Volt, jangan kilovolt gede. Ini 1 kilovolt. Ya, coba Simin. Ini batasnya 8% ya. Ini individu ini tadinya ini 8%. Ini kita batasnya sini aja. Karena di distribusi kan distribusi itu ujung dari sistem tenaga listrik ujungnya seperti ini. Ini ujungnya nih. Peralatan saya. Kalau sambung ke listrik kan di charging ya. Kemudian ada juga standar yang mutu itu yaitu power factor. Kalau PLN itu paling rendah 0,85. Dia harus minimal paling rendah 0,85. Di bawah itu kena penalti ya. Kalau rumah enggak. Kalau industri ya kena bayaran. Karena dia PLN harus ekstra keras bersuplai daya reaktif untuk naikkan power factor 0,85. Jadi kena penalti bayar ya. Nah, ini alat ukur yang kita punya ya. Jadi kalau mau penelitian untuk TA bisa gunakan alat ukur ini, cuma alat ukurnya mahal ya. Hati-hati banget, susah belinya, saking mahal. Ini orang PLN juga punya ya. Ini namanya PKA Kyosho Q6315. Nah, ini alat ukurnya. PKA itu apa? Singkatan power
quality analyzer ya. Jadi untuk mengukur kualitas daya. Ini sih saya karena bahas amonisa, sebenarnya ini bisa mengukur yang lain, ketegangan naik turun ya. Voltage ini ada power factor, kemudian ada diagram ini pasornya ya, arus dan tegangan tuh ada. Nah ini alat ukurnya, kemudian ini claim currentnya untuk ukur arusnya. Bisa 3 fasa maupun 1 fasa yang kita punya ya. Ini mahal ini alatnya ya. Jadi saya simpen. Nah kemarin saya penelitian ya, datanya ada beberapa itu 18 ya. 18 menit ya, saya ambil sampel 15 menit, lumayan ya, nggak satu hari nggak bisa selesai. Nah ini ada alat. Nah coba kita perhatikan THD tegangan ini, kan ada 2 kolom ya. Ini paling tinggi berapa? 2,4 ya. Tadi yang batas itu 8% ya. Berarti masih di bawah. Wah, ini aman ya. Nggak ada yang lebih tinggi lagi ya, cuma 24 ya. Tapi ya, THD arus, coba. Ada yang di atas 100%, gimana? Ini, 200 sampai 118. Ini, saya hitung itu per ordenya, kan saya ukur itu 1 sampai 50. Nanti saya hitung lagi ini pakai rumus yang ini tadi. Nah ini. Datanya per order ya, dari alat ukur ini sampai order 50. Nah ini dapat seperti ini. Jadi ini 100 ini apa? Ini rata-rata apa? Ini ada rangkaian elektroniknya di dalam lampunya ada ya. Ini ada rangkaian sirkuitnya tuh ya. Ini jadi yang elektronik rata-rata 100% ke atas THD arusnya ya. Kemudian untuk yang bukan peralatan elektronik tapi motor ya, kan motor itu ada tahu kan belajar motor ya, ada inti motor belitan sama magnet. Mungkin elektroniknya nggak ada atau dikit ya, kayak mesin ini ada dikit ya, tapi THD-nya masih di bawah ya, ini masih 22 lah. Nah ini. Tapi ada yang tidak punya sama sekali elektroniknya, 4 ini. Si Wendy, si Dea, si Wiwin, si Jonathan. Kamu linear ya? Oh, mau salah. Ini yang linear nih tadi. Dea sama si kalau kan linear seirama, sejalan, sefrekuensi, sekata itu linear sama aja, gak kemana-mana. Ya, tega pewarna, setrika, rice cooker, lampu pijar. Nih coba berapa nih? Ya itu. Ini di bawah, ini aman ya, nggak masalah. Jadi kalau pakai alat listrik rumah tangga, kalau ada elektronik, carilah yang linear seperti ini. Itu nanti dia interaksi menurunkan yang ini. Itu saya udah pernah peneliti sama Opung demo nanti power quality, kamu mata kuliah saya gabungin antara ini, ngukur dengan ini, langsung turun, ininya turun. Lumayan gede besar turun, bisa sampai 50, dia 60 tinggal ini yang di sini. Kalau efek ini loh, cuma air doang. Ya. Jadi rumah pasti ada ini ya. Kalau enggak ruginya besar ya. Ruginya besar, mesin panas ya, peralatan cepat rusak itu kalau harmonik tinggi. Nah, ini alat ukurnya, kita dapat gelombang ini. Nah, ini tegangan ya. Kelihatan enggak? Ini mulus semua ya, sinusoidal. Ini arus ini. Ini DC ya. Cuma ada ripple dikit. Nah, itu kan charging baterai, komputer kan elektronik rata-rata DC ya. Ini memberi AC tapi di elektronik berubah jadi DC ya. Ini DC cuma ini ripple aja. Nah ini menimbulkan masalah harmonik karena mengubah bentuk gelombang dari sinusoidal ke DC ya. Dia sama ini. Nah ini kecuali motor-motor ya. Nah ini. Ya motor masih bentuk sinusoidal ya. Nah ini ya faktor daya. Nah ini faktor daya datanya. Coba saya gambarkan secara menggunakan. Nah ini THD, yang ini tadi tinggi ya, elektronik. Ini motor, ini yang beban linear, kecil sekali ya. Nah ini kalau power factor, nah ini power factor ini yang beban linear ya. Rata-rata mendekati 1 ya, 1 ya. 1 kan bagus ya, berarti sudutnya berapa? 0. Kalau dibandingkan nih, nah ini faktor elektronik tapi power factor jelek. Kalau motor dia ada bagus, ada turun, tapi kalau linear tadi rendah, power factornya tinggi. Mereka 1, ini ideal nih, ini ideal. Tahu kan 1 ya?
tidak ada nilai lebih tinggi lagi dari 1 power faktor. Oke, nah ini salah satu komponen dari elektronika daya yang ada di elektronik yang ada di lampu hemat energi, highlight, ada trafo, ada ini MOSFET ini ya, ada induktor, ada kapasitor. Ya. Nah ini mitigasi harmonik, salah satu untuk menurunkan HTHD ya filter baik pasif maupun aktif. Pasif itu menggunakan hanya komponen R dan RLC, tapi kalau aktif pasif ditambah misalnya ada perangkatnya OM ya, OM. Nah sini saya menggunakan saya ada sudah simulasi ya, low pass ya, filter low pass aktif filter multisim. Ini rangkaian saya pakai mode multisim, ini sudah dihitung ya, dihitung nilai C ya, di cut off-nya 50 Hz ya, ini dihitung. Nah ini sumber harmoniknya ini, dia pakai OPM 741, isi harmoniknya ini. Oke, nah ini sumber harmoniknya sampai OD5 ya, 15. Banyak kali 50 gambar sendiri lah, kebanyakan. Nah ini ya, itu hasilnya dia lumayan menurunkan berapa persen ya, ini ya, nah ini turun ya. Yang datanya awal 5,38 jadi 2,06% ya. Nah ini yang OD3 turun dia 1,83, yang ke 5 jadi 0,6 jadi 2,3, ini 1,9 jadi turun. Jadi turun ya. Aktif lebih lebih bagus penurunan untuk tingkat harmonisanya ya. Oke. Nah ini nanti tugasnya tolong dibuat simulasinya ya, bisa milih pilih salah satu dan dibuat paper lah 1 minggu setelah hari ini dikumpulkan. Ada yang mau ditanya materinya atau tugas? Nggak ada? Nggak ada? Ya oke, sampai sini, baiklah sampai sini kita hari ini akhirin materi kuliahnya ya. Seperti biasa, itu prosesnya udah diisi. Seperti biasa, doa penutup. Silakan. Niko mau? Ya, silakan. Mau berdiri atau di depan? Di depan. Di depan. Iya, di depan aja. Teman-teman dan ibu